Hai penonton film, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia saat menonton video ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Masih seputaran kesenjangan sosial seperti pada film Parasit yang sudah kita tonton sebelumnya. Film ini mengisahkan seorang pengasuh anak sultan yang juga melayani tuannya yang tidak bisa puas dengan istrinya yang sedang mengandung minggu-minggu terakhir kelahiran putra kembar mereka. Tuan dan sang pengasuh enak-enak beberapa kali hingga si gadis mengandung anak tuan tersebut. Disinilah hari-hari buruk pengasuh cantik ini dimulai, hingga dia tidak bisa menahan emosinya dan melakukan hal yang di luar dugaan. Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat nonton film. Inilah The Housemaid yang dirilis 13 tahun yang lalu. Cerita awal dimulai dari seorang pembantu rumah tangga senior bernama Martha berjalan di lingkungan tak layak. Niatnya datang ke sana untuk menemui Desi, calon asistennya untuk menjadi pengasuh anak majikannya. Martha pun mengetuk pintu kamar Desi. Teman Desi yang membukanya. Martha lalu berkata dia akan menunggu Desi di kafe depan kos-kosan. Tak lama berselang Desi pun datang menemui Martha. Martha berkata kau diterima untuk bekerja di rumah majikanku dan itu akan dimulai besok. Keesokan harinya Desi terlihat datang ke rumah mewah dengan kopernya. Saat dia berjalan dari gerbang menuju rumah, dia nampak kagum. Tanpa dia sadari Martha sudah menunggunya. Martha lalu mengajaknya untuk menemui Nyonya Roxanne. Si Nyonya sangat senang dengan kehadiran Desi. Kini sudah ada yang akan menjaga Nami putrinya. Setelah bertemu Roxanne, terlihat Martha memberikan seragam pada Desi yang sudah berada di kamar. Letak kamar Desi itu berada di samping kamar tuan dan nyonya rumah. Martha pun menjelaskan apa yang akan dikerjakan Desi selain menjaga Nami. Nampak gadis itu tidak keberatan dengan double jobnya. Dia pun memulai pekerjaannya di kamar Nyonya Roxanne. Keesokan harinya Desi memperkenalkan diri pada Nami yang baru pulang sekolah. Awalnya Nami sangat jutek, tapi Desi bisa mengambil hatinya. Itu yang dikatakan Nami saat ditanya oleh ibunya pada saat makan malam. Setelah itu terlihat Martha dan Desi makan makanan yang sama dengan pemilik rumah. Itu membuat Desi terlihat senang. Mereka membersihkan diri. Saat yang sama tuan datang, Nami lalu menemui ayahnya. Terlihat pula Martha dan Desi berdiri di sana siap menerima perintah. Tak lupa Martha memperkenalkan Desi kepada Tuan William. Tuan menyapa Desi dengan bijak. Setelah itu dia pergi menemui Roxanne istrinya. Sebelumnya dia meminta anggur merah untuk dibawa ke kamarnya. Saat tengah berduaan dengan istrinya, William terlihat sangat peduli dan sayang. Dia juga memanjakan Roxanne layaknya permaisuri. Sementara di dapur, Martha meminta Desi untuk mengantar minuman pesanan tuan. Desi pun dengan senang hati melakukannya. Dia juga dengan hati-hati membawa minuman itu sampai ke kamar nyonya. Setelah itu dia segera pergi. Rupanya kedua majikan itu tengah membahas tentang Desi yang pernah kuliah di jurusan perawatan anak. Tuan William berharap Desi bisa melakukan tugasnya dengan baik. Waktunya istirahat, Desi tidur di kamar yang sama dengan Nami. Itu membuat mereka bisa dekat dan saling mengenal. Nampak Nami mulai nyaman dengan kehadiran Desi. Pagi hari, Martha meminta Desi untuk mengantar sarapan buat tuan di pavilion. Desi masih belum mengerti apa-apa saja yang harus dia kerjakan. Namun Tuan William bijaksana meski dia fokus bermain piano. Dia menunjukkan di mana Desi bisa menyimpan sarapan itu. Beberapa saat kemudian tuan berangkat bekerja. Semua orang rumah tanpa terkecuali terlihat ada di sana. Desi terlihat tengah membantu nyonya untuk merawat diri. Dengan lincah dan profesional Desi melakukan apa yang nyonya perintahkan. Beberapa saat kemudian terdengar tuan datang. Desi pamit untuk membersihkan bathtub yang masih kotor. Lagi-lagi Desi melakukannya dengan sangat profesional. Saat tuannya datang, dia segera menutup gorden agar tidak terlihat sedang bekerja. Namun tuan mencari tahu apa yang bunyi di kamar mandinya. Tuan lalu membuka gorden itu. Dia melihat Desi tengah asik menggosok pinggiran bathtub.
Di sana Desi terlihat seksi. Itu menarik perhatian Tuan William. Keesokan harinya Desi diminta untuk menyetir mobil menuju villa milik keluarga itu. Roxanne ingin refreshing di sana, setidaknya itu rencana awalnya. Namun karena kehamilannya, moodnya mudah berubah. Dia nampak tidak menikmati suasana, hanya Desi dan Nami yang berenang. Saat Roxanne diajak suaminya untuk berenang, dia lagi-lagi tidak nyaman dengan perutnya. Mereka memutuskan untuk enak-enak saja, tapi Roxanne lagi-lagi tidak nyaman dengan perutnya itu, membuat William tidak puas. William yang kecewa lalu keluar kamar. Dia rupanya melampiaskan kekecewaannya dengan masuk ke kamar Desi. Awalnya Desi ditawarin anggur merah. Dia pun meminumnya. Setelah itu Tuan William juga minum dari gelas yang sama. Setelah itu dia mulai menyentuh Desi lalu meminta Desi untuk menjilati pisang. Tuan William nampak puas. Hari-hari berikutnya mereka pun melakukannya lagi di rumah. Tapi Martha mengetahui apa yang mereka lakukan. Keesokan harinya saat mengantar sarapan ke Tuan William, Desi diberi cek yang berjumlah sangat besar, tapi itu membuatnya sedih. Martha yang melihatnya pura-pura tidak tahu, dia lalu mengajak Desi untuk sarapan. Hari lainnya Martha menemui Esther, ibu Roxanne. Di sana dia memberitahu Esther tentang hubungan Desi dan William. Martha juga curiga kalau kini Desi hamil anak William. Saat Desi tengah bersih-bersih rumah, Esther yang sedang berada di rumah itu terlihat berjalan di dekat Desi bersama Roxanne. Esther tersandung, namun dia memanfaatkan momen itu untuk membuat Desi celaka. Dia memegang tangga yang dipakai Desi hingga Desi terlempar ke samping. Dia memegang lampu gantung tapi dia tetap terjatuh karena tak ada yang bisa membantunya. Dia kini dirawat di rumah sakit dan mengalami geger otak ringan dan sedikit keseleo. Di sana Desi juga mendengar kata dokter kalau dia kini mengandung. Sementara di rumah, Esther memberitahu Roxanne kalau Desi hamil anak William suaminya. Itu membuat wanita pirang itu terlihat marah. Saat Martha baru pulang dari rumah sakit, Roxanne marah padanya karena tidak memberitahu apa yang telah terjadi di rumahnya. Saat mereka tengah berdebat, William datang, membuat ketiganya langsung salah tingkah. Saat di kamar, Martha yang kini menggantikan Desi untuk melayani Tuan dan Nyonya di kamar. Setelah tugasnya selesai, Roxanne memintanya segera pergi dari kamarnya. Mungkin Roxanne marah pada Martha. Martha merasa kecewa dengan sikap kasar Roxanne pada dirinya yang sudah merawat wanita itu selama 31 tahun. Keesokan harinya dokter memberitahu Desi secara langsung bahwa kini dia tengah hamil 4 minggu. Desi lantas curhat pada sahabatnya kalau dia tidak tahu harus melakukan apa. Sahabatnya hanya berkata, dia akan membantu Desi untuk merawat anak itu hingga dewasa. Desi sudah pulang ke rumah. Esther menemuinya dan meminta maaf karena tak sengaja memegang tangga. Nampak Desi tak mempermasalahkannya. Saat Desi tengah tidur, Roxanne masuk ke kamarnya. Dia berniat menghabisi Desi, tapi untung saja itu tidak terjadi karena Martha datang tepat waktu, membuat Roxanne mengurungkan niatnya lalu kembali ke kamarnya. Saat pagi hari, Martha menyarankan Desi untuk mengundurkan diri atas pernyataan Desi yang katanya sudah tidak nyaman lagi bekerja di rumah itu. Martha meminta Desi untuk melakukannya besok. Dan benar, keesokan harinya Martha membawa Desi untuk menghadap Roxanne. Saat Desi berkata ingin mengundurkan diri, Roxanne langsung menghajar wajah Desi secara membabi buta. Di sana Desi meminta maaf, tetapi Roxanne tidak mau menerimanya. Di sana Roxanne meminta mamanya untuk berbicara. Esther pun meminta Desi untuk menggugurkan kandungannya dan dia akan membayar Desi berapapun yang Desi minta. Setelah itu dia menghajar Desi juga. Roxanne berkata, 2 hari lagi dia melahirkan dan dia ingin Desi menggugurkan janinnya pada hari yang sama. Saat sudah kembali ke kamarnya, Desi sangat sedih. Martha membantu mengobati lukanya. Di sana Martha menyarankan untuk menerima tawaran Esther. Tapi Desi belum bisa memutuskan apa-apa. Dia hanya bingung dari mana Roxanne dan ibunya tahu kalau dia tengah mengandung. Di sana Martha tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyemangati Desi untuk tidak diam saja atas perlakuan Roxanne dan ibunya. Saat sudah mulai tenang, Desi terlihat minum susu khusus ibu hamil. Di sana Nami menyapanya. Nami memberitahunya kalau saat Desi terjatuh dari tangga, itu bukan sesuatu kecelakaan.
melainkan itu perbuatan neneknya. Nami mendengar apa yang Esther katakan pada Roxanne saat kejadian di hari itu. Setelah itu Nami lalu pergi meninggalkan Desi sendiri. Hari yang lain, Roxanne terlihat memasukkan obat ke dalam susu Desi yang sebelumnya dihancurkan menjadi bubuk. Tapi Martha melihat Roxanne saat keluar dari kamar Desi. Desi terus saja meminum susu itu tanpa ada rasa curiga. Setelah itu dia mengemasi barangnya untuk pindah ke lantai bawah atas perintah Roxanne. Saat itu Nami datang lagi dan bertanya mengapa Desi pindah ke kamar. Desi lalu berkata dia tak lagi jadi pengasuh Nami karena kini dia tengah hamil. Nami sangat senang mendengar itu. Namun Nami harus pergi segera untuk mengantar ibunya ke rumah sakit karena akan melahirkan. Beberapa saat kemudian, William datang ke rumah sakit untuk melihat putra kembarnya. Dia sangat bahagia. Sementara di rumah, Martha dan Desi tengah ngobrol. Desi sempat memainkan korek api Martha, namun Martha berkata, "Kau tak boleh bermain api, Desi. Nanti kau sendiri yang akan terbakar." Dia pun meminta korek apinya kembali. Desi berkata pada Martha, "Aku ingin mempertahankan bayiku." Lalu dia pergi meninggalkan Martha. Martha secepat mungkin menelpon Esther dan memberitahu apa yang telah dikatakan Desi. William yang tengah berbahagia karena kelahiran putra kembarnya mengucapkan terima kasih pada Roxanne. Dia lalu menciumi istrinya. Namun Roxanne yang kesal malah menggigit bibir William hingga terluka. Itu membuat William marah dan memaki Roxanne. Setelah itu dia pergi. Di rumah, Desi merasa kesakitan di perutnya. Itu mungkin efek dari bubuk obat yang dimasukkan Roxanne di hari yang lalu. William kembali ke rumah. Martha yang menyambutnya. Namun dia langsung ke kamarnya tanpa menghiraukan Martha. Saat tengah melihat bibirnya yang terluka, dia merasa ada seseorang di kamar mandi. Dia lalu menyingkap gorden. Rupanya Desi tengah berendam di sana. William pun bertanya apa yang sedang kau lakukan. Desi hanya berkata dia hamil dan Roxanne bersama ibunya menawarkan uang yang banyak untuk melenyapkan benda di perutnya. Desi berkata ingin mempertahankan bayinya dengan William itu. Martha juga masuk ke kamar itu. Dia menegur Desi yang sudah lancang. Desi saat itu bertingkah layaknya orang hilang akal. Dia nampak depresi. William lalu pergi meninggalkan Desi yang bertingkah aneh. Desi terus menangis bersama dengan air yang mulai memerah karena darah yang keluar dari rahimnya. Dia keguguran. William mendapati obat penggugur tercampur dalam susu Desi. Berikutnya terlihat Desi tengah dibawa ke rumah sakit karena pendarahan parah. Di sana Martha diminta untuk mengemasi barang-barang Desi yang tidak boleh kembali ke rumah itu lagi. Setelah Esther berbicara, Martha memberitahunya kalau William ingin bicara. William rupanya bertanya mengapa Esther membuat Desi keguguran, sementara anak itu adalah anaknya. Esther tak dapat berkata apa-apa. Di rumah sakit, Martha menemui Desi. Dia memberitahu kalau Roxanne yang telah melakukan semua ini pada Desi. Dia juga memberitahu kalau dirinya lah yang mengatakan pada Esther kalau Desi hamil. Tanpa menunggu lama, Desi langsung menampar Martha. Tapi Martha tidak marah. Dia malah memberi cek pada Desi dan meminta gadis itu untuk pergi jauh dan memulai hidup baru. Desi hendak menampar Martha lagi. Kali itu Martha bisa mencegah tamparan Desi. Desi berkata ingin balas dendam. Dengan marah Martha berkata lakukanlah. Saat sudah pulih, Desi datang menemui Martha. Martha memberikan korek apinya pada Desi. Setelah itu Desi terlihat masuk ke dalam kamar Nami. Saat dia tengah melihat Nami, Roxanne datang. Desi lalu bersembunyi. Merasa aman, dia keluar menuju kamar bayi Roxanne. Di sana dia menggendong salah satu bayi lalu menyusuinya. William datang dan kaget melihat Desi menggendong bayinya. Lalu dia meminta bayi itu. Desi memberikannya lalu dia menggendong bayi yang satu lagi. Lalu memberikannya lagi pada William saat pria itu meminta bayinya. William menyuruh Desi segera pergi. Desi yang nampak stres pergi dengan muka frustasi. Semua orang ketakutan dengan kedatangan Desi. Mereka berkumpul di ruang tamu. Martha juga ada di sana. Dia yang sudah muak dengan keluarga itu berkata ingin berhenti bekerja. Semua orang kaget dengan keputusan Martha. Tapi Martha tidak mau mengurungkan niatnya untuk lama-lama dengan orang-orang yang tak punya hati seperti keluarga William. Saat dia hendak pergi, Nami melihat Desi berjalan di lantai 2. Bocah itu lalu menyapa Desi. Mereka berdua sangat akrab, tapi Roxanne berteriak menghentikan keduanya. Martha meminta Desi untuk pergi dari rumah itu, tapi Desi tidak mau.
dia malah melakukan hal yang tidak terduga. Dia mengikat tali di lehernya lalu dia melompat. Sebelum kehabisan nafas, dia membakar tubuhnya sendiri menggunakan korek api Martha. Dia pun menyusul bayinya ke surga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Share juga video-video yang kamu anggap seru ke orang terkasihmu. Selamat nonton film.